Oh nggak mau, ya udah, nggak apa-apa. Udah diikhtiarkan, ya. Siapa tahu nanti dia mau. Baik ibu-ibu, kita mulai ya. Ibu-ibu yang di belakang, biar saya merasa nyaman melihatnya dari depan nih dan merasa didengar ceramah saya. Mungkin bisa maju ke depan sedikit Bu. Coba maju ke depan, kalau mundur ke belakang. Silakan Bu. Ibu. Ya mantap. Masya Allah Ibu, semangat ya. Baik, yang senior-senior umurnya, pengalamannya, mungkin carilah tiang-tiang yang bikin nyaman ya. Udah tahu lah, kita sama-sama tahu ya Bu ya, tahu sama tahu. Kok gini nih? Masih strong dia. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di hari Jumat di bulan Rajab tahun 1448 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Manar yang sudah terkenal di dunia maya. Alhamdulillah, ini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada malaikat yang duduk di samping kiri, di samping kanan kita, menemani kita. Iya tuh Bu? Nampak? Karena kalau nampak pasti Ibu ndak lihat ustazah, pasti Ibu lihat malaikatnya aja. Karena malaikat tuh makhluk mulia, wajahnya pasti bersih Ibu ya. Mungkin rambutnya hitam, kulitnya putih ya, bersinar, bercahaya ya. Pasti Ibu asik melihat itu aja. Sampai kami ceramah di depan ini dah laku lagi kali ya. Mungkin ada ibu-ibu yang pingsan karena mungkin ada yang memvideokan ya Bu ya, karena saking excited gitu ngelihat malaikatnya. Tapi kita yakin malaikat itu ada, karena malaikat yang suka bermajelis ilmu itu saling membroadcast teman-temannya untuk hadir di sekeliling orang-orang yang bermajelis ilmu dan bermajelis zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirim buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang kita cintai, manusia agung yang kita rindukan, dan manusia agung yang paling mahal di dunia. Mengapa paling mahal? Ada dua sebabnya. Tolong diingat-ingat, siapa tahu nanti ini jadi soal supaya Ibu dapat bedak, dapat lipstik dari Wardah Kosmetik. Wardah Kosmetik ini yang menjadi sponsor utama kita pada siang hari ini. Ada hadiah Bu ya. Apa sebab Rasulullah itu menjadi manusia termahal? Yang pertama, Rasulullah itu pemegang kunci surga. Dia yang megang kunci surga yang kita impi-impikan tuh Bu. Tempat yang menjadi sa'idah, tempat yang bahagia, yang paling hakiki di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang disandingkan namanya sejajar dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejajar Bu. Itulah syahadatain kita. Syahadah tauhid dan syahadah risalah. Makanya Nabi Muhammad itu mesti kita sebut-sebut ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, apabila engkau mencintaiku, kata Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita hari ini temanya adalah apa kabar sholatmu? Apa judulnya Bu? Apa kabar sholatmu?
Ibu, sholat itu ada pula macam-macamnya. Ada sholat orang mabuk, ada sholat orang munafik, ada sholat orang celaka, ada sholat orang mencuri. Ini semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sholat orang mabuk itu ada dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 43. Ini sholat orang mabuk nih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi kalau ada orang sholat, walaupun dia tidak mabuk minum khamar atau karena narkoba, tapi dia tidak paham dengan apa yang diucapkannya, ini termasuk sholat orang mabuk nih Bu. Dia bilang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tak tahu dia arti at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tak paham dia apa yang diucapkannya ini. Termasuk orang-orang yang sholatnya dalam keadaan mabuk. Mau kita sholat nggak ngerti Bu, tak paham kita. Ini harus belajar kita apa arti bacaan sholat. Fahami, karena sholat itu ada 4. Yang pertama tumakninah, yang kedua tadabbur, yang ketiga tafakkur, yang keempat tazkirah. Tumakninah, ada berhentinya sebentar. Karena yang sholat itu bukan hanya raga, tetapi juga ruh kita. Ruh yang ada dalam badan kita ini juga ikut sholat Bu. Jadi kalau Ibu sami Allahu liman hamidah, badan kita naik, ruh kita kasih dia kesempatan untuk naik juga Bu. Kumpulkan nyawa kita, baru kita bilang Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Terus Ibu puji Allah ya. Jadi belajar kita artinya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya kira-kira apa tuh Bu? Segala penghormatan. At-tahiyyatul mubarak, segala keberkahan. Mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan segala kebaikan thayyibatu lillah aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita apa Rabbighfirli warhamni wajburni apa artinya? Mudah-mudahan sholat kita bukan dikategorikan sebagai sholat orang yang mabuk. Yang kedua, ada lagi jenis sholat itu sholat orang munafik. Munafik apa artinya Bu? Lain di mulut, lain di hati. Kalau terhimpit pingin di atas, kalau terkurung pingin di luar, suka menikam dari belakang. Ya, kalau menggunting apa? Menggunting dalam lipatan. Masya Allah. Ini ada dalam Al-Quran, ada orang sholat munafik Bu. Tanda-tandanya apa? Gelisah waktu sholat, mau cepat, pingin cepat, baru rakaat, dia 4 rakaat nih, baru rakaat kedua ada gelisah. Itu tanda-tanda orang munafik. Banyak nguap, banyak gerak. Jadi Rasulullah pernah lihat orang sholat, dia main-mainkan jenggot. Apa kata Rasulullah? Itu kalau orang yang banyak gerak gitu tuh tandanya hatinya tidak khusyuk tuh. Ya, ini yang disebut nih lain di mulut, lain di hati. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142 Allah katakan, Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum.
Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi yang sebenarnya adalah Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat dalam keadaan malas. Jadi kalau dengar azan tuh Bu, dia enggak suka. Sholat lagi. Padahal ngantuk nih, AC kan hidup nih. Pengennya tidur gitu sekarang nih kan. Kalau bisa, kalau dengar azan tuh kurang suka dia. Sholat tuh malas-malasan. Ya, malas-malasan. Taulah kita gimana gerakan orang malas. Yang ketiga tadi sholatnya jenisnya yang mana Bu? Celaka. Nah ini dia. Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Karena dia sholat pingin dilihat orang, pingin dipuji orang. Atau dia celaka sholat, dia termasuk orang yang mengundur-mundur datangnya waktu sholat. Kita nih pergi keluar kota jarak lebih dari 84 kilometer. Kita udah ketemu nih orang azan. Apa kata kita? Baru enak nih duduk. Nggak ada halangan sebenarnya untuk turun melaksanakan ibadah sholat. Udah? Alhamdulillah. Lalu apa kata salah seorang yang ada dalam mobil? Nanti ajalah, kita kan boleh jamak takhir. Ya, kita nak nengok pemandangan dulu sebentar, ya gitu ya Bu ya. Selagi Ibu bisa melakukan jamak takdim, selagi itu tidak ada halangan apa-apa, ambil keberkahan waktu Bu. Lakukan aja jamak takdim, karena biasanya orang yang melakukan jamak takhir, ada aja setelah itu entah halangan-halangan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan. Ya, mungkin nanti ketemu SPBU jauh baru ketemu SPBU. Atau ada yang kebelet pipis tapi tidak ketemu tempat pipis. Atau ada anak kita yang nangis-nangis entah karena muntah, entah karena pening, entah karena masuk angin. Nah, itu biasanya tuh Bu. Jadi kalau udah ada kesempatan bisa di awal waktu, jangan ditunda masuk ke akhir waktu. Kita takut nih termasuk orang yang lalai. Nah, lalai, celaka. Ada lagi yang berikutnya tadi, sholat orang yang mencuri. Ini ada dalam hadis. Aswa'un nasi saraqatal ladzi yasraqu min sholati. Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu minas sholati? La yutimmu ruku'uha wa sujuduha. Kata Rasulullah, aswa'un nasi saraqatal ladzi yasraqu min sholati. Ada orang sholat dia mencuri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang bisa ya lagi sholat itu mencuri? Kata Rasulullah, kategori orang yang sholat mencuri adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujudnya. Nah, rukuknya tuh Bu, ada yang terlalu condong, ada yang agak naik, karena yang digenggamnya itu bukan lutut, tapi yang dipegang itu paha. Jadi agak mendongak sedikit Bu. Ya, jadi ini sholatnya ini didiskon 30%. Nah, seharusnya kan 90%. Karena didiskon jadilah 30%. Nggak sempurna rukuknya. Nah, ini termasuk mencuri sholat nih Bu. Atau tak ada tumak ninahnya, itu seperti saya bilang tadi. Ada di YouTube itu ya terkenal sholat tarawih 23 rakaat ya, dalam waktu 5 menit. Nah, belum tercecah lagi hidungnya, belum tercecah lagi kening nih, udah bangkit. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allah Akbar, Allah sami Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rakaat kedua, ya Allah, hebat kali kok bisa ya Bu ya. Nah, jadi cuma numpang setor jidat. Nah, nih ya Bu ya, nih saya kasih tahu nih contoh orang yang sholatnya cepat nih. Nah nih, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Kalau sholat secepat kilat, waktu berdiri malah lihat-lihat, seakan mengucap mantra pas baca surat.
kayak baca mantra gitu, baca rajah ya. Ruku sekedar numpang lewat, sujud cuma nyetor jidat, salam pingin cepat-cepat, berdoa kalau sempat, jadi deh 1 menit 4 rakaat. 1 menit bisa 4 rakaat. Idealnya 4 rakaat itu berapa menit Bu biasanya? 5 itu udah paling cepat sebenarnya tuh Bu. Setidaknya 7 menit ya. Kalau bisa 10 menit berarti ini tumak ninahnya bagus. Dia sedang melatih tumak ninah. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada pertanyaan, Ustazah, sekarang kan musim lato-lato. Ada lato-lato anak-anak kita main Bu? Mungkin karena ini lingkungan sekolah kan dilarang bawa lato-lato. Tapi anak kita kan di rumah punya lato-lato atau cucu kita main lato-lato. Nenek-nenek bisa main lato-lato? Karena penasaran Bu kita coba juga kan. Tapi pas tiba mengatasnya itu tidak bisa. Tapi anak-anak kita Masya Allah, dulu musim hula hop yang bergoyang pinggul tuh Pak. Itu anak-anak bisa lentur badannya. Tiba emaknya langsung menyelolot apa tuh? Hula hop tuh. Begitulah anak-anak kita ini Masya Allah. Itu lato-lato tuh Bu. Itu kan bolanya padat. Ketemu dengan bola padat. Ketika diadu mengeluarkan bunyi. Bunyinya khas ya. Tuk 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 tuk. 1 menit itu bisa berapa kali adu tuh. Ketemu dia dan itu cukup berisik. Ya Bu ya? Apalagi anak-anak tuh kan kalau dia udah mahir tuh memang itu aja lagi Bu. Ada juga ibu-ibu nih yang bersyukur anaknya main lato-lato. Berarti dia lagi nak megang HP. Biar HP-nya mamanya bisa nonton TikTok. Nauzubillah. Jadi ada Bu lato-lato itu kita kurang nyaman karena suaranya yang berisik. Tapi ada orang yang tidak terdengar suara berisik, waktu dia sholat tuh terasa berisik. Jadi waktu sholat tuh terasa kayak ada lato-lato berisik. Karena waktu sholat tuh Bu, yang berisik tuh pikiran kita. Di mana lah tadi letak kunci itu ya? Tuh berisik tuh Bu. Ngapalah tadi ya lupa matikan air. Sampai ada ibu-ibu lagi sholat bisa ngitung budgeting anggaran belanja rumah tangga sebulan. 10 menit tuh Bu lengkap tuh laporannya tuh Bu. Cerdas tiba-tiba otak kita waktu sholat. Kenapa? Karena kita sedang melakukan kontemplasi, fokus. Sekarang saya mau tanya Ibu, sholat itu mikir atau zikir? Zikir sama mikir atau zikir aja atau mikir doang? Bu, biar kita letakkan dulu ini supaya sholat kita nggak kayak lato-lato. Kan berisik sholat kita tuh. Kok bisa gitu? Ternyata selama ini Bu, saya mau kasih tahu kita, ibu-ibu, saya pindah ke slide yang ini. Saya ambil beberapa slide ya Bu ya. Sholat kita itu lebih dominan pakai mikir, pikiran yang ada di kepala nih. Makanya dia sibuk Bu. Karena dalam otak kita ini, nampak di depan gambar otak. Otak kita nih Bu, dia memiliki aktivasi elektron, gelombang elektron. Itu kalau disambung-sambung itu bisa 10 km berapa kali putaran bumi. Karena mengandung neuron. Neuron itu sambungan sinaps. Kalau laptop saya ini bisa tersambung berapa nih ya? Ada 3 colokan kalinya. Bisa untuk HDMI, bisa untuk infocus, bisa untuk kabel data, kabel memori, hardware-nya bisa. Bisa 3 atau 5. Tapi kepala kita ini Bu, dia memiliki 1 miliar neuron yang kapasitas berpikirnya itu di setiap ujung neuron itu ada 20 sinaps.
Saking cerdasnya otak kita nih, Bu. Jadi kalau disetarakan dengan ensiklopedia, buku tebal yang isinya tuh tentang pengetahuan yang detail gitu ya, Bu ya. Itu bisa menampung 500 ensiklopedia di kepala kita nih. Jadi kalau ada orang sholat ketika itu dia lebih dominan menggunakan kepala, menggunakan pikiran, inilah yang terjadi, Bu. Makanya tuh bisa memikirkan hal lain dalam waktu bersamaan. Sehingga esensi sholat dia terlupa. Esensi sholat itu sebenarnya apa, Bu? Penghambaan, penyerah dirian totalitas kepada Allah. Kan itu ya esensi sholat. Ini yang kadang-kadang enggak sinkron, enggak kompatibel, enggak ketemu dia, enggak relate dia. Karena selama ini yang kita gunakan domain itu kepala kita, otak kita. Sementara dalam Al-Quran Allah bilang gini, Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikri, Bu, zikri. Jadi ada fikri, tafakkur, ada zikr. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, ini ayat yang populer nih, Bu, sering kita baca. Saya kalau bangun tengah malam, saya dianjurkan oleh guru saya membaca surah Ali Imran, 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sering ya Bu dengar ya? Alladzina yadhkurunallaha alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apalagi sambungannya? Wa yatafakkaruna fis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban. Ini makin diperjelas nih, Bu. Kata Allah, kalau untuk memikirkan ciptaanku maka gunakan otak. Allazina yazkurunallah. Tapi kalau untuk yazkurunallah, untuk mengingat Allah, maka jangan gunakan otak, Bu. Ada lagi komponen elemen lain yang harus kita gunakan. Kalau ibu-ibu menyebut zikir, zikir itu apa artinya, Bu? Mengingat, ya kan? Kalau mengingat itu sebenarnya nggak perlu mikir, Bu. Nggak perlu mikir kalau kita mengingat. Misalnya ibu mengingat Allah. Semakin banyak ibu berzikir, insya Allah kita akan semakin ingat kepada Allah. Caranya memang harus ada circle frame yang kita bentuk di diri kita. Makanya harus ditempatkan Allah itu di komponen diri kita. Di mana? Bukan di sini, tetapi di sini, Bu. Di hati kita. Karena hati kita ini, Bu, cabangnya enggak begitu banyak. Dia hanya ada satu. Kalau enggak ada Allah di situ, pasti ada yang lain. Ada orang menempatkan di hatinya harta. Pasti harta aja tuh orientasinya tuh. Menempatkan di hatinya jabatan. Maka itulah yang diburunya. Segala keputusan independennya itu tergantung dengan apa yang ada di hati. Maka hati ini komponen yang kedua. Jadi ada komponen software yang kedua yang mesti kita on-kan. Apa itu? Hati. Jadi kalau ibu mengingat, maka gunakanlah komponen hati. Supaya hati ini penuh, supaya kayak mobil gitu ya, supaya tangkinya tuh penuh, harus diisi. Itulah makanya ibu-ibu mengisinya dengan apa kalau berzikir, Bu? Subhanallah, ya kan? Alhamdulillah, Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Itu bukan? Makanya saya ajarkan kemarin kalau bilang subhanallah, sebutkan dengan lafaz yang betul. Ada alif lam jalalahnya yang kita bilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Nah, nggak mantap tuh, Bu. Yang bagus tuh alif lam jalalahnya betul. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nampakkan al-haibah pengagungan. Nampakkan al-haya rasa malu kita kepada Allah. Nampakkan takzim penghormatan kepada Allah. Kalau ada orang berzikir begitu, Bu, insya Allah tangki hatinya penuh. Jadi ini tidak perlu mikir-mikir gimana ya kebesaran Allah itu, Allah sebesar apa ya, Allah tuh ukurannya kayak mana ya. Tidak perlu, Bu. Kalau untuk Allah gunakan ini. Karena di sini jelas, Bu, ya, alladzina yazkurunallaha qiyama. Orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaru fi khalqis samawat. Tapi kalau untuk berpikir, gunakan untuk yang mana objeknya? Ini memikirkan langit dan bumi. Jadi kalau untuk berpikir gunakan ini, kalau untuk berzikir gunakan yang ada di sini. Ini, Bu, ya. Yang di sini tuh yang mana? Nah, sekarang kata Imam Al-Ghazali, di mana letak hati kita itu, Ibu-ibu? Saya kasih gambar ya, Bu, ya. Ini kita kasih dulu pendapat Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, hati atau yang disebut qalbu itu ialah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Coba Ibu pegang sebelah kiri dada. Oke. Di dalamnya isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ini dalaman Ibu Al-Ghazali menyebutkan sisi kiri. Kalau Ibu bilang kan sakitnya tuh di sini, Ustazah. Ya, Bu, ya. Nah, itu berarti menyebutkan hati kita posisinya di situ, Bu. Kalau orang belajar ilmu sufi, ilmu tasawuf, itu ada namanya 7 titik latifah. Ini ibu-ibu yang senior-senior umurnya mungkin belajar dulu di kampung-kampung, di surau-surau, yang belajarnya dengan labai, dengan guru-guru tua. Belajar sifat 20, ada wujud, ada kidam, ada baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih. Karena untuk belajar tentang Allah, kita tidak bisa belajar dengan zat, tapi belajar dengan sifat. Makanya disebut dengan sifat 20. Saya dulu juga belajar, Bu, dengan guru-guru kampung. Orang-orang soleh, dia bersorban-sorban gitu, Bu, ya. Tapi karena hatinya bersih, zikirnya banyak, banyak karomahnya, Bu. Ya, dijaganya makanannya, dijaganya hatinya. Ya Allah, bahkan ada kawan-kawan saya itu, Bu, yang ditalkin zikir sama mursyid nih. Namanya mursyid. Orang yang kalau dia bilang Allah tuh terasa getarnya di sini kita, Bu. Kalau ada ditalkin sama mursyid tuh biasanya itu ini ya dibaca ya, baca 1000 kali, baca 3000 kali, baca 17.000 kali. Itu ibu-ibu itu suka datang ke situ, Bu, registrasi. Besok dia datang lagi per 3 bulan. Bersuluk namanya. Kalau di rohul tuh sampai masuk ke lambu. Kalau ibu-ibu lihat di YouTube itu memang ada yang diselempangkan nih sorban-sorban ini, ditaruh ke muka nih, Bu, karena memang kerjanya memang berzikir. Dalam hari-hari tertentu tak boleh makan daging, hari kesekian baru boleh makan daging. Kalau sekarang sudah dikelola manajemennya, Bu. Kalau dulu pakai kelambu, sekarang udah pakai AC. Kalau dulu kan mungkin katanya untuk ngusir-ngusir nyamuk. Tapi sebenarnya itu untuk sebenarnya filosofinya, Bu. Itu untuk supaya kita meninggalkan dunia sebentar. Makanya ada paket 10 hari, ada paket 15 hari, ada paket 40 hari. Itu ibu-ibu bersuluk itu suka itu, Bu. Bapak-bapak, hari ini saya ketemu kemarin dengan mantan menteri kepala kanwil agama, Bapak Asyari Nur. Beliau itu ketua suluk yang ada di Sumatera. Satu mobil saya sama beliau
waktu berangkat dakwah ke Kerinci, beliau bercerita, Ustazah nanti ke kampung saya ya. Kami itu kampung suluk kami itu Ustazah. Itu setiap mau menjelang bulan Ramadan ramai dari berbagai penjuru datang ke situ. Di kampung Besilam orang bersuluk, Bu. Jadi sekarang nih orang sudah mengarah kepada spiritual. Ini zikir nih. Ini zikir yang kita bilang nih, Bu, sholat ini termasuk zikir nih. Kalau ibu-ibu tidak melatih zikir, sholat itu sulit untuk khusyuk, Bu. Makanya ada namanya titik latifah. Dari pusat nih ditarik nanti ke ubun-ubun. Ubun-ubun ini titik nafsiyah. Banyak nafsu di sini, banyak khayalan. Nanti dibawa ke kanan, ditembakkan ke sini. Makanya kalau orang berzikir tuh la ilaha illallah. Makanya tuh, Bu, kepala itu mengarah ke sini. Sebenarnya sedang menembakkan, mengisi tangki-tangki hatinya dengan kalimah-kalimah Allah. Allah, Allah. Kadang-kadang la ilaha illallah itu langsung mulutnya dikunci. Allahnya tuh ditembakkan ke hati. Itu teknik-teknik, Bu, ya, berzikir. Itu yang disusun kurikulumnya oleh para sufi. Itu makanya orang-orang sufi itu mampu dia berzikir 15.000 kali, 20.000 kali, 1.000 kali sekali duduk. Ada namanya zikir jahar, ada namanya zikir khafi. Zikir yang dibaca gitu dengan lisan, ada yang zikir sir. Ya, ada kolbu, ada sir, ada akhfa, ada nafs, semuanya dipelajari. Ini, Bu. Jadi ibu-ibu harus latihan juga nih teknik berzikir. Apalagi ini bulan Rajab. Bulan Rajab nih zikir yang paling bagus itu apa, Bu? Habis ibu sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ibu perbaiki duduknya. Apa yang ibu zikirkan? Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Angkat tangan. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Dibaca berapa kali? 70 kali. Waktu subuh, sebelum zikir-zikir yang lain. Ini bulan Rajab. Rajab ini bulan di mana kita boleh memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini pintu gerbang. Melangkahlah selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti waktu maghrib, setelah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ulang lagi 70 kali waktu subuh dan 70 kali waktu maghrib. Ini juga kurikulum para ulama nih, Bu. Udah bagus formulasi yang disusun para ulama. Ini zikir dari hari pertama ke hari ke-10. Subhanallahil hayyil qayyum. Ya, subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Nanti hari ke-10 ke hari 20 lain lagi. Subhanallahil ahadis somad. Dari hari ke-20 ke hari ke-30 lain lagi. Mungkin nanti bisa di-share oleh Ibu Daimah ya. Apa namanya nih? Amaliyah bulan Rajab. Ini bagus nih bulan Rajab. Zikir itu termasuk cara kita supaya bisa sholat, supaya nggak berisik. Kalau pakai otak, Bu, berisik nih sholat kita, kayak lato-lato dia. Tapi kalau pakai hati, ibu-ibu singkat aja, langsung di switch ditukar gitu, Bu. Kayak saklar ini, off kan otak sebentar, lalu on kan ini kita. Nah, jadi waktu sami Allahu liman hamidah, jadi ibu nak mikir-mikir Allah tuh besar, Allah tuh sebesar apa, Allah tuh di atas, nah ya Allah tuh lagi lihat aku. Rasulullah dia bilang, ya, kalau kamu bersolat itu ka'annaka, rasakan seolah-olah Allah itu melihat kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendak pun kamu melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Makanya waktu itu ibu cuma men-switch dari sini ke sini. Jadi kalau udah kemana-mana pikiran kita langsung ke sini, Bu. Nah, karena Allah udah banyak di sini kita. Kita udah rajin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena sholat itu zikir, bukan mikir. Ya, Bu ya. Ini penting karena supaya kita bisa membedakan. Karena sholat itu memang kita sedang berzikir. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian yang bawa fotokopi. Ada berapa orang yang bawa fotokopi? Ibu-ibu yang tidak bawa,
mana lah nih, saya udah kasih kemarin ya. Di mobil saya ada, tapi nanti untuk jamaah di Masjid At-Thaibah ya. Masih ada kemarin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu kita 10 menit lagi.